Terima kasih Ibu Adeline atas presentasinya. Selanjutnya saya rasa bisa dimulai dari pembicara berikutnya, Bapak Agus Joni. Kan Pak Joni waktunya kami persilakan, waktunya 45 menit maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak kelas saya di SMA 8 yang telah hadir di webinar ini, dan juga kepada adik-adik kelas saya serta Bapak Ibu yang mengikuti acara dalam rangka 35 tahun Semanda 85. Menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Adeline tadi mengenai PPh atas kewajiban PPh atas orang pribadi, saya akan menjelaskan mengenai PPh atas UMKM, ya. Ini adalah kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam hal dia tidak memiliki gaji tetap. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak tadi bahwa seseorang itu bisa memperoleh penghasilan dari berbagai macam sumber. Salah satu yang paling umum adalah berasal dari gaji. Tapi di luar itu, ada juga orang yang tidak bekerja pada orang lain, tapi dia berusaha sendiri. Ya, dia berusaha sendiri, apakah itu usahanya dagang, atau usahanya berdasarkan profesi dia. Ya, ada seseorang yang bekerja sebagai karyawan, tapi ada seseorang yang juga bekerja sebagai profesi dia. Kalau misalkan itu terlepas dari profesinya apa, misalkan ada yang bekerja sebagai dokter berpraktek pribadi, ada yang bekerja sebagai akuntan pribadi, ataupun bahkan ada yang bekerja sebagai berdagang misalkan, atau ada Bapak Ibu yang membuka home industry. Nah, di sini kita akan bicara mengenai apa sih kewajiban yang timbul dari orang-orang tersebut. Kalau yang bekerja sebagai karyawan sudah jelas, PPh-nya dipotong oleh perusahaan, ya. PPh-nya dipotong oleh perusahaan, kemudian di akhir tahun hanya tinggal melaporkan. Nah, cuma kalau misalkan Bapak Ibu, oke, baik, terima kasih, saya sudah tampilkan ininya, slide-nya, ya. Nah, slideshow, oke. Nah, ini adalah pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi, secara umum sebenarnya, kalau kita bicara mengenai penghasilan yang berasal dari usaha orang pribadi, itu ada beberapa yang kita harus perhatikan, karena di sini yang namanya UMKM ini adalah ketentuan pemerintah yang sifatnya sebenarnya memberikan fasilitas kepada usaha mikro, kecil, menengah, agar dia bisa tumbuh menjadi sebuah usaha yang maju ke depannya. Karena itu kalau kita melihat berapa tarifnya, tarifnya hanya 0,5% dari omset yang diperoleh selama 1 tahun. Ya, tapi itu nanti dibayarnya secara bulanan. Jadi begini, tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan sambil jalan sehingga saya bisa membahasnya. Kalau UMKM baru mulai, apakah dia tetap harus bayar 0,5%? Jawabannya iya. Jadi 0,5% itu dihitung dari omset. Dalam hal ini pemerintah tidak melihat apakah perusahaan itu atau usaha itu untung atau rugi. Pemerintah tidak melihat itu. Itu prinsipnya PPh final. Jadi kalau nanti ada PPh yang tidak final dan final, pengertian PPh final itu begitu dikenakan PPh yang final berarti sudah tidak digabungkan lagi dengan penghasilan lainnya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, termasuk dalam penghasilan usaha yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final itu adalah yang tidak termasuk, maksud saya,
itu adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah ini, jadi di sini yang pekerjaan bebas itu adalah biasanya pekerjaan yang memiliki profesi atau kualifikasi tertentu. Misalkan dokter, konsultan, akuntan, lawyer, ya. Itu tidak bisa menggunakan dasar perhitungan pajaknya hanya 0,5% dari omset dia. Itu tidak bisa. Ya. Kalau untuk dokter dan lain sebagainya nanti itu ada yang namanya norma perhitungan penghasilan itu. Ya, itu satu. Kemudian yang tidak termasuk lagi ke dalam usaha yang digolongkan dalam UMKM ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Jadi ada juga usaha kecil menengah begitu, misalkan katakanlah dia berdagang atau dia menjual suatu produk, katakanlah misalkan omsetnya 2 miliar dalam 1 tahun, 1 miliar itu berasal dari dalam negeri penjualan, tapi yang 1 miliar lagi itu dia ekspor ke luar negeri. Nah, yang berasal dari luar negeri itu tidak masuk ke dalam kategori pajak yang kena 0,5%. Jadi agak berbeda perhitungannya. Ya. Kemudian yang berikut lagi adalah penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Jadi misalkan UMKM itu punya penghasilan lain, misalkan berupa sewa rumah atau sewa tempat, maka penghasilan dari sewa rumah atau sewa tempat itu bukan merupakan objek 0,5%, tapi dia kena pajak tersendiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, ini yang benar-benar bukan penghasilan. Nah, siapa aja yang bisa digolongkan sebagai UMKM? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan katakanlah Bapak Ibu tidak bekerja atau bekerja tapi ingin mempunyai usaha sendiri, misalkan katakanlah sekarang memproduksi obat-obat herbal misalkan. Nah, kegiatan memproduksi obat herbal itu bisa kita anggap sebagai bagian dari yang namanya UMKM. Apakah Ibu atau Bapak menggunakan orang pribadi sendiri sebagai sebagai wajib pajak untuk UMKM itu, atau Bapak Ibu membentuk satu usaha berbentuk koperasi kah, persekutuan komanditer atau firma atau bahkan PT, ya. Ini diperbolehkan sepanjang penghasilan dalam 1 tahun itu tidak melebihi dari 4,8 miliar. Ya. Jadi selama kurang dari 4,8 miliar, usaha Bapak Ibu, baik usaha itu secara pribadi atau secara badan, bikin CV atau firma atau PT, itu masih dikenakan PPh final yang tarifnya hanya 0,5%. Nah, tapi ada yang tidak termasuk wajib pajak yang kena 0,5% apabila Bapak Ibu omsetnya masih di bawah 4,8, tapi Bapak Ibu memang memilih untuk mengenakan pajak penghasilannya berdasarkan tarif pasal 17. Artinya pajaknya lebih besar, tarifnya, persentasenya lebih besar, namun tidak dihitung dari omset, dihitungnya berdasarkan berapa jumlah laba. Nah, tentunya kalau sedang rugi bagaimana? Kalau rugi ya tidak bayar pajak, gitu ya. Cuma kalau rugi terus, ingat ada kemungkinan KPP akan memeriksa. Kenapa kalau perusahaan kok ini rugi terus tapi dia eksis terus misalkan gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu mesti waspadai. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ada jangka waktu tertentu pengenaan penghasilan yang bersifat final ini. Jadi kalau misalkan katakanlah Bapak Ibu dari mulai awal 2020 ini mendirikan PT yang katakanlah bergeraknya di bidang home industry pembuatan kecap misalkan. Ya. Nah, PT itu secara resmi sudah terdaftar dan kemudian masuk ke dalam golongan UMKM dengan asumsi penghasilan 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar, maka selama 3 tahun pertama
ya karena perusahaan itu berbentuk PT, Bapak Ibu boleh menghitungnya dengan menggunakan PPh final 0,5% dari omset, ya. Tapi konsekuensinya adalah kalau Bapak Ibu rugi secara accounting tetap bayar 0,5%, gitu, ya. Tapi itu hanya terbatas untuk tenggang waktu 3 tahun bagi PT. Tapi apabila bentuknya bukan PT, tapi bentuknya adalah firma misalkan, itu boleh menggunakan PPh final selama 4 tahun, ya, jadi lebih lama 1 tahun. Tapi kalau orang pribadi boleh sampai 7 tahun, gitu ya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan dari waktu ini adalah, jadi pemerintah mempersilahkan kepada wajib pajak, Anda silahkan berusaha, Anda nggak perlu repot ngurusin perhitungan laba ruginya. Jadi Anda hanya bayar pajak dari omset dan hanya 0,5%. Itu tujuannya. Tapi setelah 3 tahun dianggap oleh pemerintah, Anda sudah bisa melakukan pembukuan, pencatatan, dan lain sebagainya, sehingga ketahuan berapa penghasilan, berapa biaya. Jadi laba yang seharusnya semestinya itu sudah jelas kelihatan. Nah, dari situlah baru dipajak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya periodenya terbatas. Nah, bagaimana cara melunasinya? Jadi ini yang pertama disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi kalau misalkan katakanlah saya secara pribadi bikin usaha pembuatan kecap misalkan. Omset saya dalam bulan Januari misalkan itu 50 juta. Berarti saya harus setor tanggal 15 bulan berikutnya adalah 50 juta dikali 0,5%, which is hanya 250.000 misalkan. Sudah selesai. Itu kewajiban Bapak Ibu atas penghasilan yang berasal dari bisnis itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dipotong atau dipungut oleh pemungut pajak, ya. Dalam hal ini kalau misalkan Bapak Ibu memiliki usahanya misalkan jasa misalkan begitu ya, jasa maintenance atau apa segala macam, di mana Bapak Ibu menyerahkan jasa kepada pihak lain, maka pihak lain itu seharusnya memotong sesuai dengan tarif UMKM 0,5%. Tadi saya melihat sekilas ada yang nanya, kok kenapa saya dipotongnya 2%? 2% itu karena barangkali si pihak yang menerima jasa, dia tidak mengerti atau dia tidak tahu bahwa usaha Bapak Ibu termasuk dalam UMKM. Karena itu status UMKM ini harus Bapak Ibu jelaskan ke klien dan kemudian tunjukkan kepada mereka, sehingga mereka hanya akan memotong 0,5% dari jasa yang diberikan. Nah, kaitannya dengan yang lain adalah tadi ada pertanyaan apakah betul ada pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi ini. Iya betul, untuk UMKM itu ada PMK nomor 44 tahun 2020 yang intinya adalah bahwa mulai dari periode April sampai dengan September itu 0,5% itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, ini hanya masalah teknisnya saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu tidak perlu bayar yang 0,5% itu, namun harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu sekilas mengenai UMKM. Jadi nanti barangkali di dalam sesi tanya jawab barangkali bisa akan lebih panjang lagi karena kita masih punya waktu yang cukup banyak. Saya lebih percepat saja ininya. Karena ada satu materi lagi yang harus saya sampaikan, ya. Kemudian kita akan masuk ke materi yang berikutnya, Bapak Ibu, itu adalah mengenai yayasan. Baik Bapak Ibu, sekilas mengenai perpajakan atas yayasan pendidikan. Dasar hukumnya adalah SE nomor 34 tahun 1995 awalnya, itu adalah perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis. Next. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa yang namanya yayasan
atau organisasi sejenis, perkumpulan lah apa segala macam, itu secara pajak adalah merupakan badan yang apabila dia mempunyai penghasilan maka dia harus membayar pajak, ya. Jadi kalau kita lihat di sini namanya yayasan, baik itu yayasan pendidikan atau yayasan sosial, selama dia punya penghasilan dan punya sisa lebih dari penghasilan itu, maka itu akan dikenakan pajak. Nah, kita lihat bahwa penghasilan yayasan itu bisa berasal dari usaha yang diperoleh, ya, atau pekerjaan atau jasa, atau kalau yayasan itu punya simpanan deposito, maka bunga deposito itu juga merupakan penghasilan dari yayasan. Kalau yayasan itu punya aset yang bisa disewakan, itu juga merupakan penghasilan yayasan. Kalau yayasan misalkan menjual asetnya, kemudian mendapat keuntungan dari penjualan itu juga penghasilan bagi yayasan. Dan juga pembagian keuntungan dari kerjasama usaha. Kalau kita melihat kepada penghasilan yayasan atau organisasi di bidang pendidikan, ini adalah penghasilan yang merupakan objek pajak, yaitu uang pendaftaran, uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, uang pembangunan gedung, ya, uang SPP atau uang SKS atau uang ujian dan sebagainya, penghasilan dari kontrak kerja di bidang penelitian, atau penghasilan lainnya dikaitkan dengan jasa pendidikan, itu semua merupakan penghasilan bagi yayasan. Jadi itu semua harus dicatat sebagai penghasilan. Namun ada juga penerimaan yang diperoleh oleh yayasan, tapi itu bukan merupakan objek pajak. Apa? Yang pertama bantuan atau sumbangan, ya. Jadi kalau kita ada sebuah yayasan pendidikan dan dia menerima bantuan atau sumbangan dari pihak yang tidak ada hubungannya sama sekali, itu merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, jadi tidak dikenakan pajak. Atau juga ada harta hibahan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Ini misalkan kalau harta hibahan gini, misalkan katakanlah kalau ada perusahaan, kemudian dia mendirikan yayasan, terus kemudian perusahaan itu menghibahkan sesuatu, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ada hubungan kepemilikan. Tapi kalau yayasan tiba-tiba menerima harta hibahan dari seseorang yang tidak ada kaitannya apa-apa, itu merupakan bukan objek pajak. Kemudian yang berikutnya adalah dividen, dan kemudian yang keempat bantuan atau sumbangan dari pemerintah. Itu yang bukan merupakan objek pajak. Ya, next. Nah, untuk yayasan pendidikan, tentu penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya-biaya. Jadi gaji, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya, biaya alat tulis kantor, biaya publikasi, biaya kendaraan, biaya kemahasiswaan, biaya sewa gedung, dan lain-lain. Terus, next. Biaya laboratorium, penyelenggaraan asrama, biaya pemeliharaan kampus, penyusutan, biaya kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Next. Biaya penelitian, biaya beasiswa, ya, biaya pembelian buku dan sebagainya, dan termasuk terakhir pajak bumi bangunan, itu semua merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi kalau misalkan katakanlah begini Bapak Ibu, ilustrasinya adalah kalau misalkan ada sebuah lembaga pendidikan yang tentunya sudah punya NPWP, kalau dia punya penghasilan misalkan, penghasilan dalam 1 tahun itu misalkan yang berasal dari uang SPP dan sebagainya, anggaplah misalkan 1 miliar. Kemudian ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan. Biaya-biayanya itu semuanya 600 juta. Jadi di akhir tahun sebenarnya yayasan itu memiliki keuntungan 400 juta. Secara pajak, 400 juta itu sebenarnya merupakan objek pajak. Jadi dia akan dikenakan pajak dari 400 juta. Namun, ada fasilitas yang diberikan pemerintah kepada yayasan pendidikan. Coba kita lihat di slide berikutnya. Oke, sebelum kita ke sana, bahwa yayasan ini harus melakukan kewajiban pencatatan pembukuan, ya, dan dia tetap harus menyampaikan SPT, ya, SPT tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini adalah aspek perpajakan dari yayasan. Jadi ini adalah aspek-aspek pajak yang ada di badan usaha, ya. Jadi kalau kita bicara PPh pasal 21, artinya apa? Artinya adalah kalau yayasan itu membayarkan gaji ke guru misalkan. Guru itu gajinya misalkan 7 juta.
maka yayasan ini harus memotong PPh 21. Ketentuannya seperti apa? Seperti yang tadi Ibu Adeline sudah pernah jelaskan, bahwa dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, barulah dikalikan dengan tarif. Itu kaitannya dengan PPh pasal 21. Ya. Nah, kalau gajinya itu di bawah UMKN, UMR misalkan, ya sudah pasti tidak ada pajak yang harus dibayar. Ya, kalau di bawah PTKP nilainya itu tidak ada pajak yang harus dibayar. Kemudian ada lagi kewajiban PPh 23 bagi yayasan. PPh 23 ini artinya adalah kewajiban memotong. Jadi badan usaha, baik PT, CV, maupun yayasan, itu punya kewajiban untuk memotong penghasilan yang diterima pihak lain. Jadi kalau misalkan katakanlah yayasan ini untuk jalan-jalan siswa dia sewa mobil Bluebird misalkan. Untuk jalan-jalan ke puncak biaya sewanya 10 juta, maka yayasan harus memotong 2% dari 10 juta, itu nanti dia setorkan ke pajak. Itu bukan pajaknya yayasan, tapi itu pajaknya Bluebird yang dipotongkan oleh yayasan. Ya. Kembali sedikit ke dalam PPh 21 yang di atas tadi ini. PPh 21 itu juga bukan pajaknya yayasan, tapi ini pajaknya karyawan, pajaknya guru. Jadi ini di yayasan harus melakukan pemotongan atas uang yang dia serahkan kepada orang pribadi untuk dibayarkan ke negara. Ya. Kemudian di sini ada pasal 4 ayat 2. Ini juga sama, ini pemotongan pajak. Kalau 4 ayat 2 ini sifatnya umumnya final. Misalkan yayasan itu belum punya gedung. Dia sewa satu gedung itu dalam 1 tahun dia harus sewa bayar 300 juta misalkan. Nah, sebelum yayasan itu membayar 300 juta, yayasan harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 final kebetulan atas sewa gedung itu 10%. Nah, jadi kalau perusahaan atau yayasan ini tidak motong gimana? Resikonya ada di yayasan. Karena yayasan punya kewajiban untuk memotong pajak-pajak apabila dia membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Kemudian juga ada lagi PPh pasal 26, ini kaitannya dengan transaksi yang luar negeri, kita nggak bahas. Kemudian PPh pasal 25 dan 29. Pasal 25 dan 29 ini intinya adalah angsuran bulanan. Ya, angsuran bulanan yang harus dibayar dengan didasari dari perhitungan pajak yang sudah dibayarkan pada tahun yang lalu. Jadi kalau tahun lalu ada kurang bayar pajak, maka ada mekanisme PPh 25 berupa cicilan setiap bulan. Sedangkan pasal 29 itu merupakan pajak yang dibayarkan di akhir tahun setelah dihitung ulang. Ya. Itu dia namanya PPh pasal 29. Next. Nah, bagaimana menghitung pajaknya yayasan? Yang pertama adalah peredaran bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, maka didapatlah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto inilah yang sebenarnya dikenakan pajak mengikuti tarif pasal 17. Ya. Apabila penghasilan apabila omsetnya kurang dari 4,8 miliar, jadi total penghasilan yayasan itu kurang dari 4,8 miliar, pajaknya itu dapat fasilitas pengurangan 50%. Jadi tidak 25% dikenakan dari penghasilan neto, tapi hanya 12,5%. Ya, next. Nah, ini adalah perlakuan khusus PPh atas sisa lebih. Jadi karena yayasan itu bergerak di bidang pendidikan, ini hanya untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, kalau yayasan yang bergerak di bidang sosial atau di bidang keagamaan tidak secara jelas disebutkan. Berarti kalau menurut saya memang tidak masuk, karena ini tujuannya adalah hanya spesifik untuk yayasan di bidang pendidikan. Jadi perlakuan ini, kalau tadi kita sudah melihat berapa pajak yang harus dia bayar misalkan. Katakanlah, coba kita balik ke slide yang sebelumnya. Kalau misalkan katakanlah penghasilan netonya misalkan 1 miliar gitu ya. Maka
yayasan harusnya bayar pajak 12,5% dari 1 miliar ini, which is totalnya 125 juta. Tapi yayasan bisa tidak dikenakan pajak ini apabila, silakan ke slide selanjutnya lagi, apabila nilai 1 miliar tadi yang merupakan keuntungan dari perusahaan, dari yayasan, itu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya yayasan baik bergerak di bidang pendidikan, kalau di tahun pertama misalkan untungnya 1 miliar misalkan, kita gampangnya aja. Terus sudah gitu kita menggunakan fasilitas ini, berarti kita nggak perlu bayar pajak, ya. 1 miliar disimpan. Tahun berikutnya dapat untung lagi 1 miliar disimpan lagi, berarti sudah ada 2 miliar. Tahun berikutnya untung lagi 1 miliar, berarti sudah ada 3 miliar. Nah, tahun keempat dengan 3 miliar ini kita bangun gedung yang baru, ya. Gedung yang baru dengan sarana prasarananya. Sudah, artinya kalau sudah kita eksekusi dengan membuat sarana dan prasarana, selesai. Artinya kita tidak dikenakan pajak. Tapi kalau uang itu kita simpan terus selama 4 tahun tidak dipergunakan, maka itu akan menjadi objek pajak. Next. Ya, ini sarana prasarana itu tadi merupakan pembelian atau pembangunan gedung, ya, penelitian termasuk pembelian tanah, sebagai pokoknya ini sarana dan prasarana yang bergerak yang dilakukan untuk kegiatan pendidikan, ya. Next. Nah, ini adalah tata cara pemberitahuannya. Jadi tidak hanya langsung dilakukan seperti itu, tapi ada mekanisme, ada surat pernyataan, ada membuat rencana fisik, yang semuanya nanti dilaporkan ke kantor pajak. Next. Nah, tadi kalau saya katakan bahwa ada sisa lebih yang tidak digunakan tadi, tapi tidak digunakan, hanya disimpan saja, maka akan dikenakan sanksi bahwa sisa lebih itu harus diakui sebagai penghasilan. Jadi dikenakan pajak penghasilan, pada tahun pajak berikutnya ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu Bapak Ibu, sekilas mengenai perpajakan atas yayasan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lebih intens di dalam forum tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator.